A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kedepannya saya akan membicarakan atau menceritakan tentang siloka dan juga apa hubungannya dengan pencaksilat. Kita mulai dari kata siloka. Siloka di sini sebenarnya sebuah akronim. Kalau kita tinjau dari sebuah akronim, yaitu sebuah kata yang terdiri dari kata si, lok, dan a, yaitu silaturahmi, golok, amanah. Yang maksudnya sebenarnya yaitu saya ingin mengedepankan sebuah silaturahmi dengan sarana golok dengan membawa amanah masing-masing. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa siloka ini bukanlah sebuah perguruan silat, akan tetapi sebuah wadah di mana teman-teman itu bisa menjalin silaturahmi dengan kesukaan yang sama, yaitu tentang suka dengan seni putaran golok, kan gitu. Tapi tentunya dengan silaturahmi kita, karena satu hobi yang sama tentang putaran golok, kita pun pasti mendapatkan sebuah amanah. Amanahnya apa itu nanti berhubungan dengan amanah pencak silat, amanah guru, amanah perguruan, ya pokoknya amanah silat itu sendiri lah. Itu tentang siloka. Dan apa hubungannya dengan pencak silat? Nah ini yang menarik, saya mau coba bahas. Tapi ini sebenarnya pengetahuan ini baru secara umum, secara garis besar, jadi belum terlalu mendetail banget. Dan nanti ketika penjabaran saya ada yang keliru atau ada yang salah, saya mohon para sepuh, para senior, para guru itu membimbing saya atau coba meluruskan hal-hal yang bengkok yang ada di diri saya. Jadi kalau menurut saya, melalui pengetahuan dan referensi dari beberapa guru, pencaksilat itu terdiri daripada beberapa aspek, yaitu kalau nggak salah 5 aspek gitu kan, yang teman-teman harus tahu. Jadi yang pertama itu adalah aspek seni, yang kedua aspek olahraga, yang ketiga aspek bela diri, jadi seni, olahraga, bela diri. Yang keempat aspek mental dan spiritual. Yang kelima itu aspek silaturahmi. Nah, begitu juga dengan golok putaran siloka. Siloka ini kalau misalkan dibilang sebuah seni, memang kita sebuah seni, yaitu seni putaran golok. Akan kita tampilkan ke depannya adalah sebuah style. Kan ada peribahasa begini, dengan seni hidup menjadi indah, kan begitu. Nah, kalau saya lagi sedang mempertunjukkan seni, namanya juga sebuah pertunjukan, namanya juga sebuah pameran. Ketika ada yang berbicara pamer, kan gitu, ya saya nggak marah dan saya juga nggak berkeberatan, karena memang ini sebuah pameran. Tapi yang perlu diingat, dalam kita mempertunjukkan atau memperlihatkan sesuatu, mudah-mudahan saya dijauhi dengan sifat-sifat sombong atau sifat-sifat merasa bisa, paling benar gitu. Jadi memamerkan sesuatu atau memperlihatkan sesuatu atau mempertunjukkan sesuatu itu dalam rangka syiar. Saya yakin banyak teman-teman yang memang tidak semuanya tuh cocok dengan cara saya. Tapi balik lagi ya, itu cuma sebuah sikap, berbeda dengan sebuah sifat. Nah, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dijauhkan daripada sifat sombong, daripada sifat ria, daripada sifat merasa paling bisa, merasa paling jago dan lain-lain. Jadi sah-sah aja kalau seandainya ada teman yang bilang pamer, kan gitu. Nama juga tanggapan orang gitu kan. Kita sedang memberikan sesuatu, kalau dibilang nggak ada manfaatnya bang, nggak ada faedahnya bang, meskipun ada juga yang bilang ini alhamdulillah sangat bermanfaat, ada juga yang bilang ini ya indah bang, kan gitu ya. Jadi banyak yang ngasih apresiasi, juga banyak yang memang
kurang setuju dengan saya mempertunjukkan seni putaran golok ini. Dan itu sah-sah aja, karena memang pendapat seseorang itu memberikan sebuah tanggapan. Kita kan memberikan sebuah pertunjukan atau pameran, dia memberikan sebuah tanggapan. Ya kalau nggak suka bilang nggak suka, kan gitu. Tapi bukan berarti dia menghina diri kita. Mereka itu menanggapi sesuatu atau memberikan feedback kepada kita. Kalau bahasa Depoknya feedback, itu kan dengan kapasitasnya masing-masing. Dan kita nggak boleh marah, dan kita nggak boleh keberatan. Kita terima, mungkin kalau tidak suka, kita harus mempunyai cara yang berbeda untuk mengklarifikasi atau menjelaskan agar semua orang ini tidak terjebak di dalam satu hal yang merasa diri paling benar. Jadi sudut pandang itu beda-beda. Begitu juga masalah seni. Kalau seni itu kan kesenangan orang beda-beda, abangku. Ada yang senangnya seninya seni tari, ada yang senangnya seninya seni olahraga termasuk pencaksilat, ada yang seni lukis. Nah kayak lukisan aja juga kan nggak semua orang itu bisa menilai, apalagi lukisan abstrak. Kalau orang yang nggak paham tentang seni abstrak, lukisan abstrak, paling dibilang coret-coretan doang kan begitu. Tapi kalau orang yang mengerti, waduh luar biasa, ini adalah sebuah hasil karya seni yang luar biasa. Jadi gitu ya, jadi teman-teman yang memandang ini gak ada manfaatnya, tahun segini ngapain pakai begitu, aduh putar-putar golok, buat apa diputar-putar kan gitu. Ya kalau ini sebatas seni, jangan dibilang untuk bertempur. Makanya banyak komentar itu bilang, aduh kalau aslinya nggak bakal keluar seperti itu gitu, atau aslinya ya kabur. Ya itu sah-sah aja, karena memang ini hanya sebatas aspek seni. Terus yang kedua, pencaksilat itu mempunyai aspek olahraga. Begitu juga siloka. Siloka ini mempunyai aspek olahraga. Apa yang kita olah? Tangan yang pertama, yang kedua badan, yang ketiga kaki. Makanya saya susun sebuah tingkatan-tingkatan dalam keilmuan siloka atau keilmuan putaran golok siloka. Yang pertama yaitu kita agar bisa muter golok tangan kanan dan kiri, kita olahlah raga kita, yaitu berupa tangan yang pertama, karena kita masih mengolah tentang raga. Yang kedua, tingkat 2 itu siloka akan melatih sebuah gerakan badan dan juga gerakan kaki dengan langkah. Nah itu sebatas nanti memang tentang olahraga. Kalau dibilang nanti efektif gak untuk berduel, saya bilang tidak. Karena kenapa? Ya ini olahraga, bukan untuk pertarungan, tapi untuk perlombaan, bukan untuk pertandingan. Jadi kan perbedaannya, kalau pertandingan itu kan beradu, pertarungan itu kan beradu, tapi kalau berlomba itu saling apa sih? Yang ada yang di paling depan, yang menjadi juara itu yang terdepan, tapi semua akan mendapatkan sampai finish dan gak ada yang terluka dari perlombaan. Nah, itu kalau kita bahas olahraga memang tidak efektif untuk apa? Untuk duel, untuk bertempur, untuk bertarung. Jadi sah-sah aja teman-teman yang bilang ya nggak efektif kan gitu. Karena memang siloka juga sebatas olahraga mengikuti aspek pencaksilat itu sendiri, yaitu aspek tentang olahraga. Yang ketiga adalah aspek bela diri. Nah ini yang agak seru nih. Jadi yang ketiga adalah aspek bela diri. Nah, siloka juga insya Allah mempunyai aspek bela diri, yaitu adanya di tingkat ketiga. Nah, tingkat ketiga ini kita bicara tentang teknik. Jadi yang pertama kita ajari tentang tangan, yang kedua kita ajari tentang badan dan langkah. Terus tingkat 3 ini kita ajarin teknik, kita ajarin tujuan. Mau melangkah kemana, arahnya kemana siloka. Jadi aspek pada pencaksilat tentang bela diri di siloka pun insya Allah membahas tentang bela diri selain seni dan olahraga. Nah pertanyaannya, efektif gak bang buat bertarung atau bertempur atau berduel? Yang namanya aspek bela diri, membela diri atau menjaga diri, nanti tergantung tujuannya. Dia berduel
dia bertarung, dia bertempur karena untuk menjaga diri atau untuk memenuhi ego, kesombongan, atau hawa nafsunya. Kan seperti itu. Jadi kalau dibilang efektif atau tidak, ya tergantung tujuannya apa. Tapi kalau untuk menjaga diri, insya Allah nanti kita bisa jelaskan satu persatu. Gitu. Karena memang prinsip kita, semua ilmu itu turunnya datang dari yang satu atau yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya kita dari kecil tuh dibekali rasa itu, senang akan seni, mungkin ya seninya berbeda-beda, senang akan olahraga atau gerak badan, ya mungkin gerak aktivitas kita beda-beda. Ada yang senang memang sudah dibekali tentang refleks. Contoh gini, anak kecil itu kalau kita mau sentil, dia langsung begini tuh. Berarti dia sudah diberikan refleks jaga diri ya, tanpa harus dia masuk ke satu perguruan silat. Nah, Siloka juga ingin melatih refleks itu. Makanya ada penjelasan-penjelasan saya di konten-konten yang video-video pendek itu tentang seolah-olah kalau ada lawan di sana jepret, kalau ada lawan di sini jepret, seliwanya begini, kan begitu. Nah, pertanyaannya, kalau nggak keluar bagaimana, Bang? Nah, refleks itu kan satu gerakan cepat, tepat sasaran. Nah, kalau di silat, aspek bela dirinya itu, kenapa latihan bertahun-tahun nggak keluar? Ada beberapa penyebab kenapa refleks itu tidak keluar. Yang pertama, penyebabnya mungkin memang dia belum nempel ilmunya. Itu yang pertama. Bisa jadi belum nempel ilmunya. Yang kedua, atau sudah menempel, sudah mendarah daging, akan tetapi tidak keluar. Karena apa? Karena ketutup. Ketutup oleh apa ya? Mungkin ketutup sama mental. Ketutup sama keberanian. Atau kurang berani. Atau nyalinya itu kecil gitu, kayak nyari saya kecil kan gitu. Juga bisa jadi ketutup sama kepanikan. Kita kasih contoh kecil. Misalkan kita dipelototin sama orang tua kita, dipelototin sama bos kita, sama guru kita, bahkan siapapun orang yang berpengaruh. Artinya mentalnya dia lebih menang daripada kita. Kita bakal merengket dan ketakutan. Bahkan nggak jarang orang yang sampai menggigil dan sampai kencing di celana, bahasanya begitu. Itu karena apa? Karena kalah mental. Kalau bahasa zaman sekarang tuh anak-anak ABG bilang ya kalah mental. Makanya ada yang bilang mental aman, Bang. Nah, di dunia maya ini justru memang mental ini digodok, benar-benar digodok. Nah, silat dan siloka insya Allah melatih itu. Nah, ketika memang mentalnya tidak terlatih, ya itu bisa dibilang seni, olahraga, itu kan udah kita bahas tadi ya. Bela dirinya mungkin nggak keluar. Nah, ini satu bukti bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah selalu memberikan sebuah ketentuan dan ketetapan. Jadi kalau ada orang yang kalah itu, dia dikalahkan, diberikan ketetapan kalah oleh Allah. Yang menang pun seperti itu. Dan dua-duanya ini mendapat cobaan. Yang pertama, cobaan ya bahwa dia kalah kan gitu. Yang kedua, cobaan dia menang, setelah itu dia sombong apa kagak. Padahal semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi untuk aspek bela dirinya, kita justru ingin melatih mental. Ketika memang enggak, nanti kita introspeksi diri lagi tuh. Kok enggak keluar? Ya berarti kita salah. Makanya banyak orang tua bilang, silat mah bukan buat bertempur, kan gitu. Nih menurut aspek silat bela dirinya ya, atau aspek secara keseluruhan, silat bukan buat bertempur. Karena kenapa? Silat itu adalah pertempuran itu sendiri. Ini bukan saya yang bilang ya, saya cuma penyambung lisan, mungkin dengan bumbu kata-kata yang agak sedikit berbeda aja. Jadi silat itu bukan untuk bertempur, tapi pertempuran itu sendiri. Bertempur dari apa? Bertempur dengan siapa? Bertempur dengan diri kita sendiri. Bertempur dengan egois kita mungkin, sifat ego kita, sifat sombong kita, sifat takabur kita. Makanya ada juga salah satu guru
yang menerangkan kepada saya tentang arti filosofi 45 panca. Ya mungkin saya buka sedikit di sini, tapi mohon maaf kalau nanti ada penjabaran yang memang kurang tepat, saya mohon diluruskan. Tapi ini kata salah seorang guru saya. Jadi 45 pancer itu kita membahas 4 penjuru, tapi lawan kita. Kita adanya di tengah, yaitu pancernya kita, 4-nya lawan. Itu untuk tingkat 1-nya. Untuk tingkat 2-nya, pancernya pun sebagai lawan, termasuk diri kita adalah lawan diri kita sendiri. Bahkan ada satu kata-kata yang menyeleneh itu, mengalahkan lawan itu semudah membalikan telapak tangan bagi orang-orang yang udah berilmu tinggi ya. Gitu. Tapi belum tentu dia bisa mengalahkan diri sendiri. Makanya musuh terbesar adalah hawa nafsu kita. Saya juga pernah dengar dari salah seorang ustadz guru ngaji gitu ya, peperangan yang sangat dahsyat atau yang luar biasa, yaitu tentang memerangi hawa nafsu kita. Mungkin seperti itu. Nah yang terakhir adalah pancer yang tingkat selanjutnya. Jadi kita bisa bilang tuh pancer itu siapa? Oh ternyata pancer itu adalah pusat. Pusat apa? Pusat seluruh alam semesta. Ya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita bicara tentang pusat, tentang pancer, tentang Allah, insya Allah kita nggak bakal merasa bisa, kita nggak bakal merasa punya, dan kita nggak bakal merasa. Jadi kita tidak bisa, kita tidak punya, dan kita tidak. Gitu. Jadi ya, ini maaf melebar ke situ. Jadi kita ngomong aspek bela diri itu ya agak sedikit kurang tepat lah kalau dibilang. Cuma nanti mungkin dari kalangan bela diri itu nanti nyerang saya lagi kan gitu. Dan saya yakin mereka yang belajar hanya bela diri, tentunya dia sudah langsung satu paket dengan mental. Cuman bedanya ada spiritualnya enggak. Orang bahaya kalau ilmunya dapat, ilmu teknik bertarung dapat, ilmu mentalnya, memang bawaan mentalnya atau pembentukan mentalnya bagus, tapi spiritualnya tidak, itu bahaya. Makanya di aspek yang keempat pencaksilat adalah aspek mental dan spiritual. Insya Allah di Siloka juga akan sedikit menerangkan itu, tapi bukan di satu bentuk materi Silokanya, bukan. Justru Siloka ini setelah dia senang sama golok, bisa kanan kiri muter sambil duduk, begitu langkah. Siloka nggak mengajarkan langkah, cuman mengajarkan polanya doang. Sedangkan langkah itu adanya di perguruan-perguruan silat. Artinya yang masuk Siloka itu memang harus masuk silat nantinya, atau secara tidak langsung walaupun dia tidak masuk silat, dia sedang diajari silat. Seperti itu ya. Jadi kayak saya, alhamdulillah sekarang lagi pakai baju ini nih, kaos ini. Emang ini mah saya niatin. Dan memang juga sebelum saya membuat video ini, saya memohon satu petunjuk. Dan belum tentu juga video ini saya upload. Kalau kemarin-kemarin kan apa adanya, nggak perlu dandan. Meskipun setelah dandan gini ya tetap aja kan agak kurang menawan gitu. Kecuali orang-orang yang kepelet sama saya gitu. Ya jadi saya itu menceritakan ini biar teman-teman paham bahwa Siloka ini bukan sebuah saingan, bahwa Siloka ini bukan sebuah perguruan. Justru Siloka ini satu wadah silaturahmi yang inginnya kalau orang, saya kan pengen nyentuh dari kalangan-kalangan yang awam. Saya nggak mau ngajarin ikan berenang lah bahasanya. Orang-orang yang udah kenal silat ngapain kita kenalin silat, kan begitu. Gitu ya. Dan di YouTube ini bukan demi AdSense. Kalau demi AdSense saya udah dari dulu kan gitu. Makanya saya terkenalnya dengan YouTuber gagal atau YouTuber ngambek kalau dari segi AdSense. Tapi kalau segi dikenal, insya Allah, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, belagu banget. Banyak ke daerah-daerah lah, atau bahkan ke luar negeri yang kenal sama saya. Kenapa saya ingin dikenal? Karena dikenal mah memang perbuatan, gara-gara perbuatan. Baik dikenal secara baik atau dikenal juga secara keburukannya. Kan. Saya nggak ingin jadi terkenal karena memang kalimat itu dia lebih nggak sengaja. Jadi emang lagi bejo, lagi beruntung, akhirnya dia terkenal. Dan lihat aja orang-orang yang sibuk banget gara-gara dia terkenal. Tapi kalau saya kan gini, alhamdulillah rada santai sedikit ya. Artinya saya cuma pengen dikenal, saya
juga sih, tenar atau termas, karena belum tentu juga saya bisa membawa itu. Nah itu ya, jadi aspek mental spiritual itu nanti apalagi kita membahas langkah karakter aja, di Siloka itu kita serahkan ke perguruannya masing-masing. Kayak contoh teman-teman yang bingung, akhirnya saya kasihnya pelajaran cingkrik kan, karena memang saya diamanahkan dari Cingkrik Kuning TB Bambang. Dan memang sekali lagi mohon maaf kalau saya sering memakai baju perguruan untuk menggerakkan golok Siloka ini. Karena sejatinya senjata atau alat peraga lah kita katakan cuma nyambung tangan doang, gitu ya. Jadi nggak merubah jurus, nggak merubah karakter. Nah, kalau aspek 4 ini kita sudah bahas, di pencaksilat memang ada aspek ini, di Siloka pun ada aspek ini. Yang terakhir adalah aspek silaturahmi. Di dalam pencaksilat memang selalu dikedepankan tentang silaturahmi. Belajar mah ya wajib. Makanya ada kata-kata kan tolabul ilmi faridotun atau faridoh kan gitu. Ala kulli muslimin wal muslim. Kalau kita yang beragama Islam kan itu wajib. Tapi kita nggak tahu ya kalau yang beragama muslim. Tapi kalau budaya sama agama memang sejalan, tapi budaya tidak mengklaim satu agama aja. Kalau menurut saya seperti itu. Begitu ya. Nah, aspek silaturahmi di pencaksilat sudah jelas. Nah, di Siloka juga menurut arti katanya kan memang silaturahmi golok amanah. Mungkin seperti itu penjelasan tentang Siloka dan apa hubungannya dengan pencaksilat. Apa hubungannya dengan pencaksilat. Walaupun Siloka bukan perguruan silat, insya Allah Siloka akan menerangkan atau memberikan sebuah pengetahuan yang diberikan di perguruan pencaksilat. Tapi pencaksilat secara utuh ya. Karena kan gini, sah-sah aja nih ada orang yang masuk pencaksilat karena senang seninya. Sah, karena memang saya dari, kita sebut nggak apa-apa ya, saya dari kelas 1 SD itu sudah dari panggung ke panggung. Sudah naik ke panggung menjadi panjak seni. Ingat panjak seni. Nah, kalau ada teman-teman nanya megang golok dari kapan, ya dari kecil itulah. Karena memang kita sebagai aktor seni waktu itu ya bareng sama lenong-lenong kan gitu. Nah jadi kalau ada orang yang pengen masuk silat karena seninya ya monggo, atau silahkan, bahasa Depoknya go ahead kan gitu. Ya pokoknya silahkan lah bahasanya gitu. Terus yang kedua, kalau ada orang mau masuk pencaksilat karena olahraga, nah ini juga banyak yang masuk Siloka itu cuman karena pengen ya bergerak badan lah, bahasanya kan bergerak badan bukan olahraga. Jadi silahkan. Jadi banyak orang yang nggak gampang sakit ya karena memang aktif kan gitu. Apalagi zaman sekarang ya, apa-apa juga bisa jadi penyakit, makanan, minuman, udara termasuk. Kalau orang nggak beraktivitas yang istilahnya ekstra atau ada lebih cuman begitu-gitu aja, kayaknya sih lebih gampang sakit kayaknya. Meskipun sakit datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, tapi kan kita berhak juga mencegah, bahkan dianjurkan mencegah, karena mencegah itu lebih mudah ketimbang mengobati. Terus kalau ada orang mau yang masuk silat itu karena bela dirinya ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi yang dua ini udah pasti jadi satu paket harusnya. Yang terakhir yaitu tentang mental dan spiritual, juga tentang silaturahmi. Tapi yang akan sulit ini tentang spiritualnya, tentang mentalnya. Saya pernah seneng ya sama olahraga yang prestasi ya. Kalau kita kan olahraga bela diri tradisi, ada juga bela diri prestasi, yaitu membicarakan tentang prestasinya apa sih. Prestasi itu bisa diukur dari sebuah juara, sebuah pertandingan atau perlombaan. Biasanya kan seperti itu. Ada yang ngomong kita bertanding untuk kalah, bonus kalau kita dikasih menang mah, atau kemenangan itu sebuah bonus. Nah, dari jargonnya atau dari kata-katanya bagus sekali, tapi kenyataannya kan belum tentu bisa seperti itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya pun sering terjebak di kesombongan diri saya sendiri, yaitu merasa bisa, bukan bisa merasa. Nah, makanya kita di sini ya saling mengingatkan. Nah, teman-teman yang cuman paham seni, jangan coba menghakimi orang-orang yang memang sedang berlatih bela diri.
Karena kita sebenarnya satu batang tubuh yang memang beda komponen doang. Syukur-syukur semuanya keambil ya gitu ya. Semuanya kita pelajari. Meskipun satu ada yang kita fokuskan. Ya mudah-mudahan orang-orang yang berkutat di bidang bela diri juga seperti itu, tidak menghakimi. Tapi kita balik lagi kayak yang tadi pertama saya bilang, sah-sah aja orang berkomentar seperti apa. Tapi sebisa mungkin karena bela diri, seni, olahraga, mental dan spiritual juga silaturahmi adalah bagian aspek dari pencaksilat. Makanya saya lebih senang pencaksilat meskipun saya juga pernah mempelajari bela diri yang bukan silat. Itu biasa saja, tapi kalau saya bilang silat ini kompleks, silat ini ya lebih lengkap kalau menurut saya, karena semuanya ya bisa kita pelajari secara bersamaan. Tapi silakan kalau teman-teman cuma pengen fokus di bela dirinya begitu. Nah terakhir, ada orang yang tidak sama sekali nyemplung di bela dirinya, di itu kita anggap dia supporter ya, bukan komentator. Kalau komentator itu harusnya orang yang ngerti, tapi kalau di sini komentarnya komentar supporter, jadi orang yang berhak mengeluarkan pendapat. Kayak lagi pertandingan bola kan ada komentatornya, ada juga penontonnya, mungkin lebih ke penonton nih. Nah itu jangan diambil pusing. Nah, saya lagi mainin golok putar gitu, lebih cepat peluru bang kan gitu. Cuman saya pengen tanya, bisa kan nembaknya? Terus ada yang bilang putar begini, terus sama beceng kalah bang, sama beceng gua gitu kan. Atau kalau gua pakai beceng gimana? Ya saya sebenarnya di hati saya pengen ngebalikin gitu kan. Cuma kita coba tahan. Nah di sini dalam kesempatan ini kita anggap bercanda aja ya. Terus kalau saya punya juga gimana kan gitu? Kan biar adil kan. Nah saya setuju banget. Kalau golok ini memang jangan dibilang untuk bertempur, apalagi sampai sepadan dengan peluru, dengan senjata yang lebih panjang. Karena gini ya, orang Betawi itu juga goloknya banyak juga kok yang panjang-panjang. Nah ini satu perbedaan, golok yang untuk menjaga diri sama golok yang untuk bertempur massal. Nanti tekniknya pun lain-lain. Dan saya di sini lagi jadi orang yang agak sok atau pura-pura tahu aja. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapin yang udah support di channel saya, meskipun saya pribadi kurang terlalu inilah tentang YouTube harus dibawanya kemana. Yang jelas dengan banyaknya penonton, dengan teman-teman ikut komentar juga ternyata memang jadi hal yang menguntungkan, bukan hanya untuk saya tapi untuk kita semua. Minimal banyak orang yang jadi sedikit paham dari informasi yang Herman Entong ini berikan. Tapi sekali lagi, bukan berarti setiap yang saya berikan informasi ini itu benar adanya. Jadi cari lagi referensi, cari lagi orang-orang yang lebih paham. Ini cuman sebagai pengetahuan dasar lah buat teman-teman, terutama yang masih awam tentang pencaksilat. Dan buat teman-teman yang senior, yang sepuh, apalagi para guru, saya mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya jikalau pembawaan saya agak sedikit kurang berkenan atau kurang cocok atau memang kemungkinan besar banyak salahnya. Saya mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bimbing saya, arahin saya selalu sertakan nomor telepon saya di deskripsi. Dan juga memang buat teman-teman yang khawatir ilmu ini nanti digunakan untuk anak-anak atau ditonton anak-anak, YouTube sudah memberikan satu gambaran atau satu peraturan. Semua video yang saya buat ini bukan dibuat untuk anak-anak. Jadi mudah-mudahan gak bablas juga nih anak-anak di rumah itu, jangan pakai akun orang dewasa, jangan cuma dikasih tapi pakai umur yang akunnya akun dewasa, bikinin akun anak-anak. Nah jadi seperti itu, dan harus didampingi. Saya pun masih mendampingi anak saya nonton YouTube, nonton media sosial ya, yang lainnya seperti itu ya. Dan golok yang saya gunakan tumpul, sekali lagi golok yang saya gunakan itu golok tumpul. Jadi kalau ada pertanyaan bisa gak pakai kayu, bisa tapi nggak maksimal. Bisa gak digunakan ini untuk putaran belati, bisa tapi nggak maksimal. Jadi kita itu memang, saya habis dapat pencerahan dari salah seorang guru, ya kalau memang praktisi golok harusnya golok apapun bisa.
Ya kalau saya merasa gini, mencoba, harus mencoba. Kalau orang lain bisa, insya Allah saya bisa. Tapi dengan kata insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, kalau Allah berkehendak, maka bisa. Tapi dengan keilmuan siloka, bisa gak diterapkan ke golok-golok yang kurang seimbang atau nggak seimbang? Bisa, tapi nggak maksimal. Atau yang kepanjangan, bisa tapi nggak maksimal. Kayak contoh yang di, eh, kalau saya bilang ngumpet seliwa ya. Ya ini juga teman-teman mohon maaf, terutama buat Babe Husin dan teman-teman yang memakai nama Seliwa. Ini sekali lagi bukan berarti saya sedang mendompleng kata Seliwa itu. Memang yang saya dapat arti kata Seliwa itu memang tentang hal yang bersilangan. Atau kayak kalau Seliwanya kuda-kuda, tangan kanan di depan, kiri di depan. Kalau Seliwanya golok saya artikan ketika memang dia tidak lurus. Kalau dia masuk ke dalam ya berarti Seliwa, baik ke dalam sini maupun keluar sini. Jadi saya mohon maaf. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para guru kita, para senior kita, para pendahulu. Jadi guru-guru yang sudah tiada maupun guru-guru yang masih ada, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya yakin sekali dengan ilmu yang bermanfaat ini, pahalanya tetap mengalir kepada para pendahulu. Kurang lebih seperti itu. Kita kirimin surat Al-Fatihah secara umum untuk guru-guru. Al-Fatihah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan saya, baik kata-kata, sikap saya, juga sifat saya, teman-teman, terutama para senior dan para guru, membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siloka. Bismillah.